Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini adalah penjelasan sinkronisasi lanjutan dari sinkronisasi yang pertama, di mana kita sudah bahas masalah coding. Jadi dari coding tersebut kemudian kita memberi tahukan prosesor bahwa mana pekerjaan yang harus diprioritaskan lebih dulu dan mana pekerjaan yang dia harus looping. Jadi ketika belum terpenuhi, maka harus diulangi sampai pekerjaan tersebut terpenuhi. Dan itu sudah dibahas di sinkronisasi 1. Dan hari ini, di video ini kita bahas masalah sinkronisasi 2. Jadi, cara menyelesaikan proses sinkronisasi itu tadi. Oke. Nah, di sini proses seleksinya itu ada 2. Jadi, dengan satu prosesor dan yang multiprosesor. Untuk yang satu prosesor hanya kita buat precedence grabnya saja dan petrinetnya, sedangkan untuk yang multiprosesor itu nanti akan dibagi ke dalam 4 tahapan. Jadi ada yang fork, percabangan, kemudian ada yang join, counting, dan yang terakhir quit. Tapi ini nanti di video berikutnya penjelasan mengenai yang multiprocessing. Kita bahas yang satu prosesor dulu. Nah, kita nanti akan menggunakan 2, jadi nanti akan dipakai yaitu precedence grabnya. Jadi akan dibuat awalnya itu precedence grab duluan, kemudian nanti setelah precedence grab selesai baru kemudian kita buat petrinet. Nah, bedanya petrinet sama precedence grab itu hanya terletak pada prosesornya saja. Jadi alur prosesnya itu sama. Kemudian nanti akan ada 2 simbol, jadi ada lingkaran seperti ini. Untuk lingkaran itu ditandain dengan proses, biasanya ada P1, P2 dan seterusnya. Bisa diganti pakai huruf lain, misalnya A1, B1 itu bebas. Kemudian untuk yang modelnya segi 4 ini adalah prosesor. Jadi di petrinet nanti setiap ada job yang diproses itu harus melewati prosesor dulu, baru kemudian menyelesaikan pekerjaan yang lain. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke implementasinya. Nah, di sini ada 4 metode untuk yang satu prosesor. Jadi dibagi ke dalam prosedur A sampai dengan prosedur D. Nah, saya coba jelaskan menggunakan Visio dengan slide yang sama. Nah, di sini kita mulai dari A dulu. Oke, jadi dari prosedur A. Nah, untuk membuat precedence grabnya, kita lihat dari sini, dari prosedurnya. Nah, ini Anda lihat bahwa X yang diberi bold atau tebal itu adalah inisial punyanya P1. Jadi contoh, X ini adalah miliknya P1, kemudian Y adalah P2 dan seterusnya ya, sampai W itu adalah punyanya P6. Nah, kemudian untuk yang angka itu diabaikan. Jadi yang angka saja itu tidak perlu diambil, maksudnya tidak digunakan. Hanya yang digunakan adalah yang huruf saja di dalamnya. Jadi contoh P1 itu kan nilainya adalah X. Maka nanti alurnya P1 itu nanti akan ke P2 dan akan ke P3 karena yang punya nilai X. Oke, karena yang punya nilai X itu adalah P2 dan P3. Makanya nanti X ini alurnya jadi dari P1 itu tanda panahnya akan ke P2 dan akan ke P3. Kita mulai desain. Oke, jadi selalu kita bacanya berdasarkan prosedur ya. Jadi dimulai dari P1. Nah, P1 nilainya X. Oke, kemudian jadi dari P1 itu akan ke P2 sesuai sama prosedurnya. Kemudian P1 itu juga akan ke P3. Oke, seperti ini. Nah, setelah P1 selesai, baru kemudian kita lanjut ke P2. Jadi P2 itu nilainya adalah Y. Kemudian kita cek siapa aja yang simpan Y. Jadi yang simpan Y itu adalah P3 dan P4. Maka ini kita tandain seperti ini. Oke. Jadi alurnya P2, Y itu nanti P2 akan ke P3 dan akan ke P4. Makanya kita buatkan lagi satu tanda panah seperti ini. Oke, kemudian kita ambil P4.
Oke. Nah, setelah selesai P2, kita cek P3. Jadi P3 itu nilainya adalah A, maka yang simpan nilainya A itu adalah P5. Maka P3 alurnya akan ke P5. Kemudian P3-nya selesai, kita lanjut ke P4. P4 itu nilainya adalah B, maka B itu akan ke P5 juga. Oke, jadi kalau kita lihat, harusnya P5 itu terima dua inputan. Jadi inputannya adalah A dan B, maka A itu P3 dan P4. Jadi P5 itu terima inputan dari P3 dan P4. Setelah itu lanjut P5, P5 itu nilainya adalah C, maka yang simpan nilainya C itu adalah P6. Nah, terakhir kita gambarkan seperti ini. Nah, selesai untuk precedence graph-nya. Kemudian dari precedence graph ini akan kita buatkan Petrinet. Jadi Petrinet sebenarnya simple, gampang, tinggal kita tambahkan aja masing-masing di tanda panah ini ada prosesor. Oke, cuma ada beberapa prosesor yang kita bisa gabungkan. Jadi misalnya kayak P2-nya ini, karena dia bercabang, berarti ini kita bisa gabungkan dua prosesor seperti ini. Oke, kita coba buat ya. Ini saya copy. Oke, kita mulai. Jadi, untuk memudahkan kita tinggal ikutin saja susunan dari precedence graph ini. Hanya ada penambahan prosesor di tengah-tengah di masing-masing prosesnya. Oke, seperti ini. Nah, dari prosesor itu juga akan ke P2. Jadi P1 itu nanti akan ada prosesor di sini untuk ke P2. Nah, setelah itu kita buatkan di sini. Nah, saya buat dulu, nanti saya jelaskan setelah ini. Oke, untuk yang bagian sini saya jelaskan dulu kenapa modelnya seperti ini. Jadi kan P1 ini harusnya dia melewati dua prosesor. Jadi karena P1 itu outputnya ada dua, berarti prosesornya juga harusnya ada dua. Nah, ketika dia ke P2, berarti kan harus melewati satu prosesor. Dan prosesornya adalah yang ini. Kemudian untuk ke P3 itu berarti prosesor yang kedua. Nah, makanya prosesornya 1 dan 2. Sedangkan untuk P2, karena P2 itu juga prosesornya ada 2, jadi nanti dia akan ke P3, maka gambarnya seperti ini. Jadi P1 itu nanti akan melewati dua prosesor untuk ke P3. P3 ini diperoleh dari dua inputan, jadi dari dua output. Jadi dari P2 dan dari P1, maka P3 ini kita letakkan agak di tengah. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini maksudnya P3 itu terima inputan dari P2 dan dari P1. Oke, kita lanjut. Nah, setelah itu P2 menghasilkan P4, berarti harus ada prosesor di sini. Hanya karena prosesornya outputnya ada dua dari P2, maka bisa langsung digabungkan satu prosesor. Jadi satu prosesor itu maksimal terima input. Jadi satu prosesor itu terima input di atasnya dua tanda panah dan outputnya juga dua, maksimal dua. Oke, kemudian kita letakkan di sini. Nah, kita letakkan sebelahan dengan P3 juga tidak masalah, dibuat agak turun, agak rendah juga nggak apa-apa. Nah, jadi P2 ini tanda panahnya lurus ke P4 karena P2 menghasilkan P4, sedangkan P3 itu posisinya kita letakkan agak di tengah
karena P3 itu inputannya dari P2 dan dari P1. Kemudian kita lanjut ke P5. Nah, P5 ini didapat dari inputan, jadi dari dari P4 dan dari P3 itu digabungkan untuk menghasilkan P5, maka prosesornya hanya satu, kita gabungkan. Oke. Dan ke P6. Oke, selesai. Karena P6-nya adalah terakhir dan tidak ada output lagi, maka gambarnya sampai di sini saja, P6 selesai. Oke, kita lanjut. Setelah kita buat P3net-nya, kemudian kita buat komputasinya. Jadi komputasi ini dibaca dari alurnya precedence graph. Oke, jadi dari sini kita baca yang ini untuk membuat komputasinya. Jadi pertama kita ada simbol P. Jadi P itu adalah prosesnya atau jumlah jobnya. Kalau misalnya di soal kita menggunakan huruf P, maka komputasi di awalnya itu juga dimulai dari huruf P. Kemudian masukkan begin end. Nah, kita tambahkan PI. Nah, I itu adalah variabel, biasanya variabelnya perulangan. Biasanya kita pakai for I, kemudian next I dan sebagainya. Nah, tapi I-nya bisa Anda ganti dengan huruf lain. Hanya saja di komputasi biasanya kita menggunakan I, tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa pakai huruf yang lain ya. Jadi PI, kemudian 1. Oke, kemudian 1. Setelah itu lebih kecil sama dengan I. Karena kenapa di sini 1? Karena prosesnya dimulai dari proses 1, kemudian variabel perulangannya adalah I, dan kita buat lagi lebih kecil sama dengan 6. Karena di sini prosesnya dimulai dari 1 sampai 6. Kemudian I yang di sini itu baca variabel P yang di depan. Oke, lanjut. Kemudian ada simbol relasi atau koneksi. Ini biasanya kalau di bahasa sinkronisasi biasanya disebut edge atau jalur. Nah, untuk yang bagian ini kita baca dari jalurnya precedence graph. Jadi dimulai dari P1 dulu, jadi P1 ke P2, P1 ke P3. Setelah itu P1 sudah selesai, baru kemudian lanjut ke P2. Jadi kita buat seperti ini. Oke, P1, P2. Oke, terus P1 itu ke P3 lagi. Jadi selesaikan P1 dulu, baru kemudian kita lanjut ke P2. P2 itu ke P3 dulu, baru kemudian P2 ke P4. Nah, setelah P2 ke P4, kemudian lanjut P2 sudah selesai, kemudian kita urut ya. Jadi P3 lagi, P3 ke P5 sesuai tanda panahnya. Kemudian setelah P3 selesai, lanjut ke P4. Jadi P4 ke P5. Dan yang terakhir adalah P5, P6. Nah, jumlah H yang di sini, jumlah jalur di sini harus sesuai sama jumlah tanda panah yang ada di precedence graph. Jadi kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka H-nya atau jalurnya itu juga harus terdiri dari 7. Nah, kemudian kita menggunakan simbol komputasi. Oke, simbolnya kira-kira hampir mirip seperti ini. Nanti dicek di slide ya, saya tidak dapat simbol yang di Visio sini, tapi hampir mirip seperti itu. Ini fungsinya sama dengan yang ada di atas, hanya ditulis dalam bentuk kalau yang di atas itu prosesnya ditulis dalam bentuk komputasi matematika, kalau yang bawah ditulis dalam bentuk program.
Nah, jadi dibuat seperti PI, 1, kemudian 1 lebih kecil sama dengan I, kemudian lebih kecil sama dengan 6. Jadi penulisannya hampir sama yang di atas, hanya saja yang di atas itu untuk komputasi matematika, kalau yang di bawah untuk penulisan biasanya penulisan coding untuk perulangan. Jadi dimulai dari proses ke-1 sampai terpenuhi I-nya, kemudian maksimal sampai 6. Nah, selesai untuk prosedur A, kemudian kita lanjutkan untuk yang prosedur C. Oke, di sini saya lewatin untuk yang B-nya, karena B-nya nanti ada hubungannya sama D, jadi kita langsung langkain. Setelah prosedur A, kita selesaikan dulu untuk prosedur C-nya. Nah, prosedur C di sini bedanya kita menggunakan dummy. Jadi kalau kita lihat di slide-nya, di sini ada dummy. Dummy itu dipakai ketika prosesornya penuh, kan prosesor itu maksimal hanya bisa menerima input dan outputnya itu maksimal 2. Nah, ketika ada 3, maka kita membutuhkan dummy. Maaf, ini prosedur B. Nah, di prosedur C, maka akan ada dummy. Nah, kita coba selesaikan pakai Visio. Oke, prosedurnya seperti ini. Nah, dari prosedur ini kita lihat, kita buat precedence graph-nya. Jadi P1 itu nilainya adalah Y, maka yang simpan nilainya Y itu ada 3. Nah, kan harusnya outputnya itu hanya bisa maksimal 2. Nah, sedangkan di sini ada 3, maka kita buat dulu, yaitu punyanya P1, berarti P1 akan ke P2, P3, dan akan ke P4. Maka akan ke P2, kemudian P3, dan P4. Nah, kalau kita lihat gambar seperti ini kan adalah gambar yang salah. Karena harusnya proses itu hanya bisa outputnya maksimal 2. Jadi tanda panahnya itu hanya boleh 2, seperti ini. Jadi P1 itu hanya boleh 2, kemudian inputnya juga hanya maksimal 2. Nah, ketika ketemu 3 seperti ini, maka kita membutuhkan dummy. Nah, dummy kita simbolkan sebagai lingkaran seperti ini tanpa variabel, kemudian kita buat warnanya putih. Jadi dummy itu adalah biasanya kita pakai untuk proses ketika prosesornya lagi penuh, jadi harus nunggu. Jadi dummy itu biasanya kita sebut kalau di materi sebelumnya sebagai waiting time atau losing time, jadi harus nunggu dulu. Nah, jadi kita gambar seperti ini. Oke, jadi harus nunggu P2 selesai dulu, baru kemudian proses satunya nanti akan melanjutkan ke P3 dan P4. Nah, seperti ini. Jadi ini yang kita namakan dummy. Oke, kita lanjut. Setelah itu kita cek, jadi ini selesai, kemudian kita cek untuk P2. Nah, P2 itu nilainya adalah A, maka nanti P2 akan ke P6. Karena A itu miliknya P6. Oke, jadi kita ambil dulu P6 ya. Lanjut, setelah selesai P2, baru kemudian kita lihat tanda panahnya untuk P3. Jadi P3 itu nanti akan ke P5. Jadi ini ada P5.
kemudian P4, lanjut ke P4. Jadi P4 itu nilainya adalah S, maka S itu juga akan ke P5. Oke, berarti ini kita bisa taruh di tengah. Nah, sekarang kita cek, ternyata P5 itu inputannya adalah R dan S, maka P5 terima dari P3 dan dari P4. Nah, lanjut sekarang ke P5. Jadi P5 itu nilainya adalah C, maka P5-nya akan ke P6. Terakhir, P6 nilainya adalah D, maka yang simpan nilai D itu adalah P7. Nah, selesai untuk gambar prosedurnya. Kita gambarkan prosedur grafnya selesai dari prosedur ini, hanya perbedaannya pada dummy saja. Nah, kita lanjutkan untuk Petri-Net-nya. Nah, seperti biasa, saya copy dulu. Kita sesuaikan gambarnya yang ada di Proceedings Graph. Jadi dari P1, kemudian P1-nya itu inputannya, jadi outputnya ada 2, akan ke P2 dan akan ke dummy, maka kita gambarkan seperti ini. Oke, selanjutnya P2 nanti akan ke P6 dan dummy-nya kita bagi karena akan melewati satu prosesor lagi. Oke, kemudian kita gabungkan prosesornya karena P6 itu menerima 2 inputan. Jadi dari P2 dan P5. Nah, selesai. Ini untuk Petri-Net dari Proceedings Graph yang di samping dengan penambahan dummy. Nah, terakhir tinggal kita buat komputasi. Komputasi kita baca dari alurnya Proceedings Graph yang di sebelah sini. Caranya sama kayak tadi. Jadi kita mulai dari P, kemudian P ke I,
Oke, kemudian simbol OR 1 lebih kecil sama dengan I, lebih kecil sama dengan 7 karena jumlah prosesnya ada 7. Kalau tadi sebelumnya kan 6, nah ini prosesnya ada 7, maka kita tambahkan 7. Oke, kemudian kita buat edge-nya atau jalurnya. Nah, karena di Process dan Scrap-nya ada dummy, maka kita mulai dari urut dari proses 1 dulu. Jadi dari P1, P2, kemudian P1, dummy. Oke. Nah, setelah itu P1 kita selesaikan untuk P2 dulu, karena kan aturannya P1-nya ke P2. Nah, ini bebas mau ambil dummy dulu atau mau ambil P2 dulu, karena sama-sama keluarannya setelah P1. Misalnya kita ambil yang P2 dulu, karena kita baca urutannya di sini, jadi P2 dulu baru kemudian dummy. Jadi P2, P6. Oke, setelah itu dummy, P3. Kemudian dummy, P4. Oke, kemudian setelah dummy selesai, P2 selesai, baru lanjut ke P3, P5, dan P4, P5. Selanjutnya P5, P6. Terakhir P6, P7. Selesai. Dan untuk komputasinya kita tulis yang sama, jadi PKI, 1 lebih kecil sama dengan variabel I, kemudian lebih kecil sama dengan 7. Oke, selesai. Nah, selesai untuk komputasi untuk prosedur C. Kemudian kita lanjut untuk yang prosedur B ketika ada while di sini. Jadi ada perulangan di sini. Oke. Kita lanjut ya.